daerah Flores Timur dan Badan Anggaran DPRD Flores Timur di Balai Galekat Lewotan Larantuka pada Senin 21 November 2022. Salah satu agendanya yaitu tentang persoalan upah nakes yang belum ada kejelasan hingga saat ini dan masih menuai polemik di masyarakat. Nah, seperti apa informasi selengkapnya? Kita akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua DPRD Flores Timur, Bapak Yosep Paron Kabon. RRI, Radio Tangga Bencana, COVID-19. Selamat pagi Pak Yosep, salam sehat. Halo, selamat pagi, salam sehat juga. Baik, nah Pak Yosep, ini terkait dengan polemik yang terjadi upah nakes di Flores Timur. Bisa diceritakan seperti apa ini Pak? Izin apa saya boleh agak cerita lebih awal asal muasal polemik ini terjadi, Bu? Boleh, secara singkat nih Pak Yosep ya. Secara singkat, jadi ini bermula dari rapat Banggar dan DPRD dan CAPD pemerintah terkait rancangan perubahan APBD 2022. Diinformasikan melalui dokumen rancangan perda APBD perubahan bahwa ada tambahan penghasilan, tambahan pendapatan daerah dari klaim COVID-19 tahun 2022 sebesar 14 miliar rupiah. Ya. Terhadap klaim COVID yang sama pernah didapat oleh pemerintah daerah di 2021 dan 2022. Ya. Tetapi dia berbeda sejalan dengan informasi dan penegasan pemerintah terkait dengan 14 miliar 2022. Menurut pemerintah bahwa 2020 dan 2021 melalui bukti transferan rumah sakit umum daerah dalam bentuk STS retribusi BPJS, maka di dokumen APBD 2021 dan 2022 kita akui sebagai pendapatan daerah objek retribusi. Karena objeknya retribusi pendapatan daerah rumah sakit, maka memang pengenaan kita terhadap hak nakes 40% berdasarkan Perbuk 47 kita berlakukan di tahun 2020 dan 2021. Nakes kita bayar sebesar 40% dari total pendapatan klaim COVID-19 yang kita akui dalam APBD sebagai retribusi daerah. Kenapa berbeda 2022 menurut pemerintah, dan ini menjadi diskusi panjang dan menjadi polemik di masyarakat? Karena menurut pemerintah di 2022 ini mereka ketambahan informasi terkait dengan transferan uang 14 miliar dari pemerintah pusat melalui Dipa Kemenkes RI ke rekening RSUD, lalu kemudian RSUD menyetor ke kas umum daerah dalam bentuk STS retribusi, tetapi tambahan informasi dalam bukti transferan itu adalah ini uang pengganti dana COVID. Nah, dalam posisi kemudian pemerintah berpandangan dan berprinsip bahwa ini dia berbeda, Pak. Kalau kita akui dalam retribusi itu sebagai pendapatan rumah sakit dan kita perlakukan 40-60% berdasarkan Perbuk 47, itu karena pendapatan rumah sakit yang bersumber dari klaim BPJS. Tetapi ini karena klaim penggantian biaya ini daerah mendapat transferan dari pemerintah pusat melalui Dipa Kemenkes, maka ini tidak bisa kita akui sebagai retribusi. Dia menjadi pendapatan daerah, tetapi bukan retribusi yang merupakan pendapatan rumah sakit daerah. Dalam diskusi panjang di APBD perubahan, akhirnya kita sepakat untuk hal yang satu ini kita bawa dalam tingkat evaluasi di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap RAPBD perubahan tahun 2022. Ya. Karena ada dua pandangan. Nah, pertama, rumah sakit melalui RKA-nya terus menegaskan bahwa ini retribusi, maka mereka memberikan 40%. Sementara pemerintah melalui PAPD menegaskan bahwa ini bukan retribusi, tetapi pendapatan pengganti uang daerah, maka dia adalah transferan pemerintah pusat ke daerah, maka dia bukan ruangnya atau kamarnya bukan retribusi. Nah, karena tidak ada retribusi, maka memang pemberlakuan 40-60% sudah tidak diperkenankan.
Sampailah kita di provinsi dalam momentum evaluasi, kemudian pemerintah provinsi dalam hal ini sebagai pemerintah pusat di daerah mengevaluasi APBD perubahan 2022 untuk Flores Timur, khusus hal yang satu ini ditegaskan bahwa terhadap 14 miliar dana pengganti klaim COVID-19 kita Flores Timur, dia tidak boleh kita tempatkan sebagai retribusi daerah, pengakuan pendapatannya maksudnya itu. Karena ini sifatnya adalah transferan pemerintah pusat melalui DIPA ke Menkes, maka dia mesti kamarnya adalah di pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Objeknya adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, berdasarkan hasil evaluasi ke surat gubernur atas hasil evaluasi itu, kita disarankan untuk pindah kamar Ibu dari retribusi ke lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dengan demikian maka sampai dengan posisi terakhir kita di penyempurnaan, kita lalu kemudian bersama pemerintah, karena dalam kondisi nomenklatur dan kode rekeningnya sudah berpindah, maka memang di APBD perubahan 2022 kita tidak menganggarkan apapun hak nakes, apalagi 40%, sejalan dengan tujuan mereka. Tetapi lembaga memberi catatan dalam forum penyempurnaan APBD 2022 bahwa terhadap 14 miliar lebih yang sudah menjadi pendapatan daerah, seyogyanya dan seharusnya diberikan prioritas bagi hak-hak nakes, apapun bentuk hak nakes, khususnya di rumah sakit umum daerah yang belum kita selesaikan dalam menjadi kewajiban daerah, akan menjadi lebih patut dan bijak kita selesaikan melalui anggaran yang kita dapat 14 miliar demikian. Tetapi karena pintu perubahan APBD sudah kita tutup, maka DPRD dan pemerintah bersepakat untuk menjadikan momentum pembahasan APBD murni 2023 sebagai pintu untuk mendiskusikan, membahas dan menetapkan sejumlah anggaran bagi kepentingan penyelesaian hak-hak nakes di Flores Timur khususnya Rumah Sakit Umum Daerah. Dengan catatan apa jenis hak nakes dan berapa besarannya, maka pemerintah melalui tim anggaran pemerintah daerah dan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka melakukan rekonsiliasi data dan data hasil rekonsiliasi tersebut mesti direview oleh APIP. Nah, jenis hak nakes yang belum kita selesaikan dan besarannya itu yang harus kemudian menjadi input bagi pemerintahan DPRD untuk kepentingan menganggarkannya di APBD murni 2023. Oke. Sampai dengan digelarnya APBD 2023, dalam momentum pembahasan, diskusi ini terus berkepanjangan. Diskusi ini masih terus berkepanjangan dengan para pihak, khususnya di tingkat pemerintah, mereka masih berbeda pandangan, Ibu. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah tetap berpandangan bahwa ini adalah retribusi hasil dari proses pelayanan yang dilakukan rumah sakit, maka kemudian 40% menjadi wajib. Pihak pemerintah masih tetap bersikuku melalui nota melalui tanggapan Bupati Flores Timur terhadap pandangan umum selanjutnya ditegaskan memang karena dia bukan lagi retribusi, maka pemerintah tidak sedang dalam posisi berkewajiban membayar 40%. Nah, dengan demikian maka kemarin di dalam forum pembahasan APBD 2023, lembaga kemudian memutuskan untuk mari kita cari wasit. Ya, kita cari wasit agar seperti apa sesungguhnya duduk persoalan pendekatan regulasi terhadap polemik yang ada. Maksud juga perbedaan pandangan di tingkat pemerintah. Jadilah kita, pemerintah dan DPRD ke BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan konsultasi. Namun sebelumnya, pemerintah sudah lebih dulu berupaya melalui surat yang ditujukan ke BPKP untuk kepentingan mohon arahan atas kondisi yang dimaksud. Hasil konsultasi dan surat balasan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur ternyata dalam cermatan kami, minta maaf, ini karena cermatan kami tidak dalam posisi memahami cukup sungguh dalam aspek-aspek hukum
Tetapi kemudian dalam permata lembaga dan kesimpulan lembaga bahwa hasil konsultasi dan juga surat jawaban BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak cukup tegas antara apakah kita menganggarkan atau tidak menganggarkan hak nakes dimaksud. Ya. Oke, berarti dengan saat ini belum ada ini ya Pak ya, belum ada kesepakatan antara pemerintah, kemudian juga dari pihak provinsi dan juga nakes ini sendiri terkait dengan 40% 60% dari 14 miliar itu nih Pak Yosep ya. Iya, jadi saya mau cerita lanjut dan nanti kita ketemu di situ Ibu ya. Nah, terhadap kondisi itu kemudian lembaga tetap berprinsip bahwa dalam kondisi polemik dimaksud, kita juga beranggapan bahwa sesungguhnya pemerintah juga pada posisi tertentu ketika dudukan regulasinya yang jelas dan ketentuan peraturan perundang-undangan itu memenuhi, maka memang mereka akan bayar Ibu. Mereka akan bayar. Tetapi sejauh ini kan pemerintah masih sedang terus berupaya untuk mendudukkan polemik ini, mendudukkan pandangan-pandangan ini pada sejumlah regulasi-regulasi yang ada. Sehingga keputusan kami bersama pemerintah di rapat pembahasan APBD 2023 ini Ibu, ya. Kita bersepakat dan DPRD mendorong untuk menganggarkan di dalam APBD 2023 ya. Dan palunya sudah saya ketok, tetapi dengan catatan itu proses realisasi atau tindak lanjut terhadap pangkuan anggaran tersebut mesti harus diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan DPRD merekomendasikan apabila memungkinkan maka lebih baik pemerintah melakukan permohonan kepada BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu untuk menegaskan apakah uang yang sama ini di 2020 dan 2021 kita bayar 40% ke nakes itu benar, maka wajib hukumnya di 2022 yang kita anggarkan di 2023 untuk membayar hak nakes 2022 itu wajib hukumnya dibayar oleh pemerintah daerah sebesar 5,6 miliar. Tetapi kalau dalam hasil audit dengan tujuan tertentu itu kemudian menyatakan bahwa yang benar adalah pangkuan dan rujukan adalah di 2022, maka tidak ada hak nakes yang sesungguhnya kita bayar dari proses klaim termasuk di 2020 dan 2021, maka kita membayangkan ada konsekuensi pengembalian uang daerah yang selama ini sudah kita bayarkan kepada para nakes di RSUD Darantuka untuk tahun anggaran 2020 dan 2021. Agar tegas Ibu, agar tegas di situ Ibu, apakah sesungguhnya itu menjadi hak mereka dan kita bayar, termasuk juga di dalam APBD 2023 untuk membayar hak mereka 2022, ataukah yang selama ini kita lakukan ternyata ada kekeliruan pengakuan pendapatan, ya, pengakuan pendapatan. Ini yang menjadi posisi sikap terakhir kita di dalam pembahasan APBD 2023, dan bagi lembaga ini menjadi sesungguhnya jalan tengah Ibu, jalan tengah untuk mendudukkan semua kepentingan, baik hak para nakes yang mesti harus kita bela sepanjang itu haknya, dan juga dalam posisi pemerintah dengan prinsip kehati-hatiannya dalam proses pengelolaan keuangan daerah mesti juga harus kita hargai. Itulah yang kemudian menjadi sikap tengah-tengah yang diambil oleh lembaga DPRD dalam momentum pembahasan APBD 2023. Sehingga kesimpulannya prinsipnya hak nakes dari aspek penganggaran palunya sudah kita ketuk. Kapan dan seperti apa dibayar ataukah tidak dibayar, proses ini yang terus dilakukan oleh pemerintah, termasuk apakah juga didahului dengan langkah-langkah audit oleh pihak-pihak tertentu. Kira-kira seperti itu Ibu, informasi awal yang bisa saya berikan. Baik, jadi ini memang ada perbedaan pemahaman nih Pak Yosep ya tentang peraturan ataupun tentang upah nakes ini ya, apakah dari retribusi itu berarti menjadi hak nakes, sedangkan kalau dari pemerintah ini sikap yang diambil karena merupakan transferan dari Kemenkes, otomatis itu tidak menjadi hak dari para nakes untuk dibayarkan, seperti itu Pak Yosep ya.
Oke. Nah, kemudian dengan proses yang sedang berjalan saat ini sudah sampai di provinsi, apa tahapan lagi sehingga bisa ada kepastian nih Bapak, apakah dibayarkan atau bahkan dikembalikan untuk 2020 dan juga 2021? Yang mana yang dikembalikan yang 2020-2021 itu? Ya, tahapan apa yang harus dilewati lagi sehingga sampai pada keputusan akhirnya nih, keputusan finalnya nih Pak? Iya. Jadi begini Ibu, yang kemudian membuat kenapa kita mesti harus membuatkan pemilahan terhadap kebijakan yang kita sudah tempuh di 2020 dan 2021, dan yang membedakan kebijakan yang oleh pemerintah sementara dilakukan di 2022 adalah bukti transferan, penegasan di transferan. Apa ini uang? Oke. Ini uang jenis apa ini, kan begitu Ibu? Peruntukannya untuk apa gitu Pak Yosep ya? Ya, jadi uang jenisnya apa ini, kan begitu Ibu? Nah, sementara prosesnya sama Ibu. 2020, 2021, 2022, rumah sakit melakukan klaim ke Kementerian Kesehatan. Ya, Kementerian Kesehatan melibatkan BPJS dan BPKP untuk menegaskan proses klaim itu. Finalnya kemudian Kementerian Kesehatan wajibnya mentransfer ke rekening RSUD. Ya. Kenapa demikian? Setelah kita telusur dan kita konsultasikan, menurut Menkes, mereka membayangkan kalau Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka ini sudah belut gitu, sehingga mereka transfer ke rekening mereka. Nah, kalau Rumah Sakit Umum Daerah belum belut dan Rumah Sakit Umum Daerah demikian, maka mereka store ke kas umum daerah. Ya, Rumah Sakit store ke kas umum daerah dengan buktinya STS retribusi Ibu, begitu. Iya, STS retribusi. Karena demikian, maka memang masuklah kita akui di retribusi di dokumen rancangan pertama Ibu. Lalu kemudian karena ini mendapat penegasan kembali dari antara pandangan pemerintah oleh timbangan pemerintah bahwa ternyata yang di 2022 itu, ya toh, bukti transfer dari Kemenkes itu menegaskan bahwa ini uang pengganti. Ya. Dan didapatnya dari pemerintah pusat melalui Duta Kemenkes. Dia bukan dari sumber BPJS, klaim BPJS itu. Nah, maka agar kita tidak melakukan hal yang keliru lagi kalau memang itu keliru, dan juga supaya kita kemudian menegaskan apa yang kemarin kita bayar itu benar, sebaiknya kita menahan diri untuk menelusuri ini, menegaskan ini agar kalau kita bayar juga memang kita bayar sebagaimana yang ada di 2020 dan 2021, tetapi kalaupun tidak, maka hal yang keliru ini tidak boleh terulang lagi. Kira-kira yang kita bayangkan prinsip pemerintah seperti itu, dan ini yang kemudian dihargai juga oleh lembaga. Tetapi karena ini menyangkut hak nakes, maka lembaga tetap berprinsip pangkuan anggaran masih masuk dulu Pak. Kita mesti harus kunci dulu anggarannya. Ya. Ya, tetapi sejauh pemerintah berkeyakinan bahwa dudukan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada itu mesti sudah memadai, ya silakan direalisasikan. Tapi sepanjang itu tidak, uangnya akan kemudian kita diskusikan kembali untuk kepentingan belanja-belanja daerah yang lain. Kira-kira itu, tapi mesti ada jaminan bagi nakes, karena mereka terus berharap. Kenapa kami 2020-2021 tetap dibayar kok 2022 tidak? Begitu. Tidaknya karena tadi Pak. Tim anggaran pemerintah mengakui bahwa mereka tidak cukup informasi dari Rumah Sakit Umum Daerah di 2020-2021. Bahkan rumah sakit dalam setorannya ke kas umum daerah di 2020 dan 2021 itu membunyikan STS-nya adalah STS retribusi BPJS. Maka pemerintah dan DPR juga tidak salah kalau terhadap bukti transferan itu kemudian mengakuinya sebagai retribusi di dalam pendapatan daerah. Karena retribusi di dalam pendapatan daerah oleh rumah sakit, maka kita bayar 40 Bu. Padahal terhadap proses uang yang sama itu di 2022 ada penegasan bahwa ini uang pengganti klaim, pengganti COVID, klaim pengganti COVID yang ditransfer dari Kemenkes, bukan dari BPJS itu. Nah, sehingga posisi ini kemudian dalam prinsip kehati-hatian pengelolaan keuangan daerah, kita sedang berproses, tetapi karena hak nakes kita ambil jalan tengah, mari kita anggarkan dulu sejumlah hak mereka itu, tetapi prinsip kehati-hatian masih kita letakkan, kapan dan seperti apa, apakah ini dibayar atau tidak dibayar, kita berikan sepenuhnya kepada pemerintah untuk mengambil sejumlah langkah, agar dalam proses pengelolaan keuangan daerah, kita tetap menempatkannya dalam seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga
Dalam kaitan itu kita juga mau agar pihak-pihak auditor misalnya BPK atau BPK perwakilan mengambil langkah sesungguhnya melalui audit misalnya dengan tujuan tertentu agar menjadi jelas apakah yang kita sudah lakukan di 2020 dan 2021 itu benar, maka 2022 wajib kita lakukan hal yang sama. Oke. Tetapi kalau yang kita lakukan 2020 dan 2021 itu keliru, maka memang kemudian mesti ada rekomendasi terhadap pemerintah daerah untuk kemudian melakukan perbaikan-perbaikan termasuk juga konsekuensi-konsekuensi lain terhadap pengelolaan keuangan daerah. Itu begitu? Oke, baik. Jadi ini jatah ya, jatah dalam tanda kutip nih Pak Yosep ya. Dari 14,1 miliar itu adalah 5,6 miliar hak dari nakes nanti. Itu paling 40% ya? Iya, 40% ya. Itu kalau kebijakan yang terjadi dan juga jalan tengah yang disepakati oleh pemerintah ya dengan melalui berbagai pertimbangan. Seperti itu Pak Yosep ya. Dan kita masih dalam proses menunggu nih seperti apa kelanjutannya. Ya, siap. Oke, baik. Yang terakhir apa yang ingin disampaikan mungkin himbauan kepada nakes dan juga hal-hal yang tidak menimbulkan konflik ataupun juga polemik nih seperti apa? Silakan disampaikan. Iya, di dalam kesempatan pembahasan itu betul saya yang pimpin langsung rapat. Lalu di luar dugaan juga ada perwakilan nakes hadir di dalam forum pembahasan. Ya, saya sampaikan kepada mereka bahwa kita mesti semua menahan diri, ya toh. Kita semua menahan diri. Yang pertama saya sampaikan, apakah nakes menuntut haknya di 2022 itu salah? Tidak, karena hal yang sama pernah dilakukan dan diterima di 2020-2021. Oke. Apakah pemerintah sekarang sedang berhati-hati untuk kemudian terus mengambil langkah-langkah mendudukan posisi keuangan ini dan juga hak ini? Apakah dia salah? Tidak juga. Ya, kita juga beri kesempatan atas kehati-hatian untuk pemerintah pada waktunya mendudukan ini secara baik agar kalaupun dibayar maka dibayar sesuai dengan rujukan yang ada, kalaupun tidak mari kita melakukan koreksi terhadap proses pengelolaan keuangan daerah kita. Hingga saya berharap para nakes terus harus bekerja sebagaimana biasanya, karena ini juga pelayanan rumah sakit. Saya kira kita lebih memiliki nuansa dan nurani kemanusiaan ya, bahwa hak itu akan melekat sebagai bagian dari pelayanan yang kita berikan, tetapi saya kira pelayanan yang optimal terhadap keseluruhan proses di rumah sakit menjadi komitmen kita. Saya mau tegaskan bahwa kita sama memiliki komitmen, pemerintah dan DPR, dan saya kira kita semua, sepanjang namanya hak sampai kapanpun harus tetap menjadi bagian dari komitmen kita. Ya, komitmen kita. Kami sampaikan permohonan maaf kepada para nakes sekiranya proses panjang ini kemudian menimbulkan berbagai cara pandang yang berbeda atau juga menimbulkan kesimpulan akan kurangnya komitmen kita. Tidak. Saya ingin katakan bahwa kita sedang dalam proses panjang untuk mendudukan semua secara benar dan pasti agar kita semuanya nanti baik-baik dan aman-aman saja. Nah, dan kita bersyukur forum pembahasan APBD 2023 sudah memangkukan sumber anggaran yang kita sebut sebagai hak nakes, dan mari kita bersabar menahan diri agar proses-proses di pemerintah bisa dijalankan. Seperti apa nanti kita akan sama-sama ikuti perkembangan lebih lanjut. Demikian Ibu. Baik. Yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih Pak Yosep untuk informasinya pagi hari ini. Semoga jalan tengah segera dicapai Pak ya, dan bisa siap. Terima kasih. Nanti kita bisa kontak-kontak lagi untuk hal-hal lain sekiranya bisa kita juga terlibat untuk menyampaikan berbagai hal untuk kepentingan kita sekalian. Baik. Selamat pagi, salam sehat selalu. Selamat pagi, salam buat semuanya. Ya, selamat pagi. Ya. RRI Radio Tangga Bencana.